Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Raihan Fitranto dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023 yang diampu oleh Bapak Rofik Cahyo Prayogo, ST MT, dan Bu Aulia Istiqomah SST MT. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai pemodelan kontrol PID dari awal. Kita belajar bareng, kita bertumbuh bareng di sini. Jadi, mari kita transmisikan. Oke, jadi parameter PID ini dalam proses pengontrolan sistem kontrol yang ada di industri memiliki suatu model yang dimana itu berasal dari pemodelan hukum fisika yang menyertai sistem tersebut. Bisa kita lihat di sini. Kita masuk ke pembahasan yang pertama saja, yaitu water tank level. Water tank level ini memiliki model seperti ini, di mana Q2 ini sebagai inputan air yang akan dikeluarkan melalui Q1. Jadi di sini kita akan memiliki suatu model matematika yang seperti ini. Q2 sama dengan K dikali theta. K dikali sudutnya. Artinya di sini persempitan atau flow keluarnya akan seperti apa. Dari persempitan ini akan menentukan flow keluar atau flow masuk di sini Q2 yang mengisi tank atau tangki dari sistem water tank levelnya. Nah, didapat rumus yang kedua juga, yaitu Q2 dikurangin Q1 atau masukan dikurangin keluaran, yaitu terdapat sama dengan luas penampang dikali tinggi dari tangkinya, yang bisa disimpulkan bahwa ini menceritakan sebuah volume dari tangki tersebut. Nah, persamaan yang ketiga yaitu Q1 atau arus keluar dikali R atau persempitan di sini, sama dengan H atau tingginya. Oke. Jadi dari model tersebut, dari model matematika tersebut, maka didapatkan bisa digambarkan melalui rangkaian dari MATLAB yang akan seperti ini. Jadi di sini kita udah punya dari rangkaiannya, yang dimana di sini kita pakai sistem RAM, ya, sistem RAM, lalu digainkan, diproporsionalkan atau dikalikan, ya, sebanyak 3 kali dan diderivatifkan sebanyak 1 kali, yang akan menghasilkan sistem yang seperti ini, dimana 10 detik tangki ini mengisi, maka air akan terisi sebanyak 250 mili. Oke. Jadi tadi responnya linear,
Bagaimana kalau kita tingkatkan lagi sistemnya agar lebih cepat untuk naik? Yaitu salah satunya menggunakan transfer function. Nah, mohon maaf, menggunakan microcontroller atau plan lagi untuk meningkatkan kecepatan respon sistem dari water tank levelnya. Jadi yang pertama kita ada gain K dikali KE, gain 133, terus diintegralkan dan digainkan terus hingga memiliki respon sistem yang akan seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini dia akan lebih mulus mencapai set pointnya, yaitu 0,3, karena kita memakai parameter yang seperti ini. Sebentar, KE 200 KA 2, jadi maka respon sistemnya tidak mencapai set pointnya. Coba kita ganti KA nya menjadi 150. Taran, maka respon sistemnya akan berubah seperti ini. Bisa kita lihat di sini bahwa respon sistem cenderung lebih cepat karena kita naikkan nilai K-nya atau pengalinya sehingga mencapai steady state dan set point dengan lebih cepat dan mulus seperti itu. Oke, kita lanjut ke sistem yang kedua. Jadi di sini kita memiliki sistem mesh spring damper. Jadi di mana spring seperti harfiahnya yaitu pair yang dikaitkan dengan massa. Lalu kemudian kita mendapatkan rumus seperti ini. Massa ditambah C atau konstantanya ditambah K dari konstanta si spring, yang akan didapat model dari mesh spring damper ini ke rangkaian MATLAB yang akan seperti ini. Sebentar, saya buka dulu. Saya buka dulu bentar. Jadi kebetulan saya sudah menyiapkan dari jauh-jauh hari untuk pemodelannya. Oke, jadi kita mempunyai dua sistem. Yang pertama, mesh spring damper model tanpa transfer function, dan mesh spring damper model menggunakan transfer function. Kayak gimana perbedaannya? Mari kita transmisikan. Jadi yang pertama, tanpa transfer function, yang nantinya akan mempunyai respon sistem yang seperti ini.
Nah, bisa kita lihat di sini respon mulai dari 1 detik. Lalu dia akan berosilasi di detik pertama hingga detik kedua. Nah, lalu bagaimana untuk meminimalisir dari osilatornya? Kita gunakan transfer function sebagai salah satu usaha kita untuk mendapatkan respon sistem yang terbaik. Jadi bisa kita lihat di sini. Osilasinya sedikit menurun, yang tadinya di angka 2 menjadi angka 1,8, dan akan berhenti di kurang dari 2 detik, kurang dari 2, dan selanjutnya akan stabil sesuai dengan steady state-nya. Nah, jadi di sini di sistemnya kita akan menggainkan dengan 40.000 1/25. Nah, ini semua didapatkan dari model matematikanya. Ya. Lalu transfer functionnya juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke DC model motor. Model DC motor servo. Ya, kita menggunakan di sini 2 rangkaian, yaitu rangkaian lag kompensator dan rangkaian lead kompensator. Oke, ini akan sedikit rumit, saya disclaimer. Jadi siapkan kopi kalian dan santai. Ketika sudah santai, sudah ngopi, maka kita lanjut lagi dengan serius. Jadi untuk yang lag kompensator dan lead kompensator ini apa bedanya? Kita coba yang lag dulu ya. Lag kompensator akan menghasilkan speed dan torsi yang seperti ini. Kita mulai dari speednya dulu. Jadi speed dari motor DC ini akan seperti ini. Dia cenderung lebih cepat ya speednya. Dan torsinya akan seperti ini, cenderung stabil. Sama. Jadi torsi dan speed itu bisa dibilang sejalan atau dia stabil gitu ya. Tetapi nanti kita akan mengetahui kekurangannya dari sistem lead ini. Sorry, tadi mana? Oke, ini. Sistem lag. Mohon maaf ya. Ini sistem lag. Jadi untuk yang sistem lead-nya bagaimana? Sistem lead-nya memiliki speed seperti ini. Dia akan sedikit lebih ramping daripada sistem lag dari segi kecepatan sistemnya dan kecepatan sistem kembali ke steady state. Jadi di sini terdapat overshoot di sini. Tapi nggak lama kemudian sistemnya akan kembali ke steady state-nya. Dibandingkan yang tadi sedikit overshoot juga, cuman sedikit lebih lama juga ke steady state-nya. Nah, tetapi memiliki torsi yang seperti ini. Dimana di detik pertama torsi akan melonjak tinggi dan kemudian akan steady state di 0,2 sampai seterusnya. Nah, berarti sistem ini
memiliki kecepatan respon sistem yang tinggi, tetapi memiliki ukuran torsi yang cenderung rendah untuk kedepannya, untuk selanjutnya maksudnya. Sedangkan untuk yang lag tadi, dilihat sudah bisa kita bandingkan juga bahwa respon sistemnya memang cenderung lebih lambat, tetapi dia akan tetap memiliki power atau torsi yang lebih stabil dan speed yang lebih stabil. Bisa kita lihat dan bandingkan di sini. Untuk yang biru adalah dari sistem lead dan yang kuning berasal dari sistem lag. Di sini memang overshoot-nya lebih besar dari sistem lead untuk yang lag-nya, tetapi akan cenderung lebih stabil dari sistem lead itu sendiri. Oke, jadi kita udah tahu nih apa perbedaan antara sistem lead dan lag dari DC motor servo. Dan kita juga udah tahu gimana sih cara kerjanya untuk transfer function dari pemodelan sistem untuk kebutuhan sehari-hari seperti tank level, lalu kemudian ada mainspring. Nah, mungkin seperti itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fadlan Raihan Fitranto pamit undur diri dari Otomasi Membangun Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.